Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Pindah Kanan Channel. Wah, seru banget nih Bang, ditunggu-tunggu. Jadi gimana nih Bang, kita ketemu lagi nih? Alhamdulillah. Setelah sekian lama. Berapa abad ya udah ya? Enggak sih, baru kemarin. Ya kan orang tahunya nonton kita baru kemarin. Jadi hari ini nih kita kedatangan tamu. Ya enggak? Spesial nih. Spesial banget. Kalau buat orang yang viral mah di kalangan ini mah tahu pasti ini. Kenal sih Bang? Siapa ya? Iya gila. Yang mirip-mirip bohong. Tapi ini beda Bang. Apa tuh? Ini senior banget ini. Iya. Jadi nih, kalau buat teman-teman yang belum tahu nih, nanti kita tuh lagi sekarang mau ngebahas tentang kesehatan nih Bang. Nah, Kesehatan. Karena emang perkaranya zaman ini nih, ngomongin tentang sakit, aduh, puyeng. Banyak banget emang sakitnya. Udah ada yang dibuat-buat, ada yang nggak dibuat, yang dari dulu sekarang ada. Gitu. Jadi penting banget kayaknya ya kalau kita ngebahas tentang kesehatan. Nah, karena kesehatan itu kan aset paling mahal ya. Aset paling berharga dalam kehidupan kita. Kalau kita jaga kesehatan berarti tandanya kita itu termasuk makhluk yang bersyukur terhadap pemberian Allah. Ya. Jadi gak usah panjang lebar lah. Nanti kita datangan, kita jelasin dan kita kasih tahu narasumber kita ini. Tapi sebelum itu kita mau kasih kisi-kisi dulu nih. Apa tuh? Karena tentang kesehatan tuh terlalu banyak banget nih. Ya. Nah, kita ngebahas yang rinci aja dulu. Nah, yang lebih spesifik. Apa yang enak nih ya? Tentang stroke kali ya? Penyakit stroke, betul. Kenapa Bang penyakit stroke Bang? Karena yang paling banyak kita temuin itu Nomor 2. Kematian terbanyak. Nomor 2 terbanyak Nomor 2 terbanyak. Apalagi di tahun 2021. Nah, berapa kasus? Peningkatannya itu sampai 8% lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, Bang. Gitu. Tapi ntar kita tanya aja nih sama yang ahlinya. Dia lebih tahu deh pokoknya. Nah, sekarang kita mulai nih. Perkenalan dulu. Sifu. Ya. Sifu. Assalamualaikum Sifu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Masya Allah, alhamdulillah. Harus sehat. Namanya dokter, namanya Sifu, namanya guru, udah sehat. Kalau nggak sehat lah kitanya ini. Gimana? Barakallahu fiik, barakallahu fiik. Asalnya dari mana Sifu? Asal aneh dari Padang, dari Minang ya. Bukan Padang sih, dari Minang. Dari kota Padang Panjang. Cuman kita gede di Bogor, Pak. Bogor. Jadi udah bukan Minang lagi, Sunda berarti. Ya, Pasundan lah. Sunda. Pasundan tuh Padang Sunda nyampur. Wah, ya Allah. Dari Minang ke Bogor gimana ceritanya ya? Iya. Kayaknya jauh amat ya. Iya. Minang Bogor. Ya kita ikut orang tua Bang. Jadi orang tua memang kerja di sini dulu. Ya, jadi dari kecil kita juga sudah di Bogor. Jadi memang bahasa Sunda, dialek Sunda kita udah paham dah. Apalagi Betawinya juga melekat banget. Nih ngomong-ngomong tentang Sifu nih Bang ya. Dulu kan nih mindsetnya nih Sifu nih ya. Yang aneh tahu dulu Sifu tuh kayaknya harus Cina, harus dari Tionghoa lah, harus dari apa, terus itu bisa dapat gelar itu terus segala macam. Gimana maksudnya? Barakallahu fiik. Jadi memang Sifu itu artinya guru. Ya kalau di Islam ya sama dengan ustadz lah ya, guru. Tetapi guru di sini lebih kepada ilmu pengobatan, terutama pengobatan klasik. Terutama kita lebih fokus kepada tradisional Chinese medicine Bang. Jadi Sifu itu adalah guru yang mengajarkan pengobatan klasik, terutama tradisional Chinese medicine, akupuntur, herbal, terus habis itu diagnosa, falsafahnya pakai falsafah TCM, tradisional Chinese medicine. Berarti dia ada kitab-kitabnya juga ya? Iya dong. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang pengobatan klasik, memang ada 2 kitab yang paling lama. Yang pertama adalah TCM, ya ada namanya Huang Tinajing. Huang Tinajing itu adalah kitab pengobatan Kaisar Huang atau Kaisar Kuning. Adanya di 2500 sebelum Masehi. Nah, yang kedua itu adalah kitabnya orang Hindu, Bang, Weda.
disebutnya Ayurveda. Ayurveda itu artinya kitab pengobatan atau kitab kehidupan. Nah kalau kita mah ya bang, Hmm. ngomongin tentang kitab, tahunya mah kan memang ya namanya Islam mah kitab Al-Quran. Iya, betul. Nah kan kalau Al-Quran itu misalkan mah ngomonginnya tentang bagaimana umat ya kan manusia gitu. Cuman kalau tadi tuh yang Ayurveda kan Terfokus. Hindu gitu ya. Nah. Apa boleh itu dipelajarin gitu maksudnya? Oke, barakallahu fiik. Kalau kita berlanjut ke fikih, Bang ya. Jadi kan kalau di fikih itu ada kaidah asal ya. Jadi kaidah asal itu kaidah usul fikih kalau tentang akhirat Hmm. tanya larangannya. Ya, tanya perintahnya. Mohon maaf, agak beribet. Kalau tentang dunia, tanya larangannya. Selama ini tidak ada larangan, apalagi kita kan tadi kita bicarakan pengobatan ini adalah ilmu kehidupan, ilmu tentang dunia. Yeah. Nah, ini kaidahnya tanya larangannya. Apapun selama tidak melanggar Al-Quran dan Sunnah, itu bisa kita pakai. Masya Allah. Mungkin gini kali maksudnya ya. Mm. Memang dalam pengobatan itu general nih, macam-macam. General. Ibaratnya di kitab itu nih yang halal, yang haram mungkin ada. Cuman dipilih nih sama si Sifu. Iya. Karena Sifu juga Islam mempelajari ya. Iya, betul. Tentang sunnahnya. Jadi mungkin ada yang halalnya dipakai, yang haramnya kita nggak pakai. haram tinggalin dah. Betul. Apalagi yang melanggar daripada tauhid. Itu yang memang jelas-jelas tidak boleh. Oke, jadi dari banyaknya pengobatan nih, Bang. Dari banyak tadi kan kita udah ngerucut nih ya. Iya. Itu kita mau nanyanya bingung kalau udah banyak-banyak gitu kan. Iya, betul. Nanya stroke dah ya. Kita Betul. ngomongin stroke nih. Stroke itu kan kalau kita makanya ngeri banget ya. Stroke itu kenapa tuh orang bisa kena stroke itu? Kenapa seseorang bisa kena stroke? Oke, Penyebabnya barakallahu apa? fiik. Oke, medis modern menyatakan stroke itu dikarenakan dua hal. Satu, kita sebut iskemik. Apa itu iskemik? Tersumbatnya pembuluh darah yang ada di dalam otak. Nah, itu ya. Kemudian ada stroke hemoragik. Hemoragik itu artinya pendarahan, pecahnya pembuluh darah. Jadi bisa karena tersumbat, iskemik, bisa dikarenakan hemoragik, pecah. Kenapa bisa pecah? Ya, satu dikarenakan memang adanya penyumbatan di pembuluh darah yang sudah lama, ya terutama yang ada di otak. Ya, nah itu bisa terjadi karena tiga hal, Bang. Kalau di pengobatan modern, bisa dikarenakan diabetes, gula, bisa dikarenakan hipertensi, bisa dikarenakan juga oleh kolesterol. Oke. Tetapi ada di kalangan kedokteran modern juga menyatakan bahwa dikarenakan stres. Apakah karena pola kerja atau dikarenakan kebiasaan hidup. Oke, itu secara medis modern. Nah, sekarang kalau secara klasik di dalam unsur TCM ada 5 unsur nih, Bang. Kayu, api, tanah, logam, air. Ya, ada 5. Tanah, api, kayu, api, tanah, logam, air. Ya. 5, Bang. Ada 5. Oke, nah sekarang setiap unsur itu punya falsafahnya masing-masing dan itu panjang kali lebar. Kita bahas satu saja unsur yang menyebabkan stroke ini terjadi. Apa itu? Unsurnya kayu, Bang. Oh, kayu. Jadi kalau di setiap 5 unsur tadi, yang bisa rubuh itu, yang bisa jatuh itu cuma kayu. Api kan nggak bisa rubuh, padam bisa, ya kan? Tanah nggak bisa rubuh, bisanya gompal atau jadi lumpur. Nah, yang cuma bisa rubuh itu kayu. Kalau udah rapuh, udah tepok. Gitu. Akhirnya rubuh dia. Atau bisa juga karena tertiup angin. Ya, karena tertiup angin, kayu seberapa bagaimana kuatnya, tinggi dia, kena angin dia rubuh juga. Nah, makanya orang yang kena stroke, nah ini uniknya ada ciri-ciri khas. Ada ciri khas, Bang. Apa tuh? Nanti akan kita bahas. Ciri khas yang paling pertama itu sering vertigo, Bang. Makanya sama kayak kayu. Kayu itu kan kalau diterpangin kan dia gontai kan gitu ya, goyang kanan kiri. Nah, sama seperti orang yang vertigo, itu udah sinyal buat orang yang stroke. Nah, jadi kenapa bisa kayu itu roboh? Kayu menangani darah. Di dalam unsur TCM ya, nanti belajar TCM lebih lanjut lagi. Kayu juga bermasalah dengan angin, tadi sudah saya bahas. Kemudian kayu punya unsur emosional. Emosionalnya marah. Makanya tadi ada 4 faktor selain tubuh. Yang tadi saya sebut diabetes, hipertensi, kolesterol.
ada faktor stres di situ, terutama emosional. Yang paling dimainkan adalah marah. Kenapa orang bisa tensinya naik? Pemarah. Nah gitu. Oh, gitu. Nah itu ya. Cuman kan gini sih Bu, kan namanya kita anak muda ya, Iya. kita nggak tahu tuh Iya. dari tadi yang faktor-faktor itu diceritain sama si Bu, Mm-mm. kira-kira ada potensi nggak nih? Misalkan ya kan kita tiba-tiba ya, ini mah denger nih Iya. tetangga istilah kata mah sehat bener Bu. Tiba-tiba nggak ada tuh tanda-tanda, tiba-tiba sakit. Nah kalau yang anak muda nih punya potensi nggak nih? Oke. Kita apa tuh kira-kira tuh potensi yang tadi tuh si Bu bilang tuh, ini potensi nih orang bakal stroke. Iya. Nah, Selama itu ini kan kita taunya Oh. stroke itu kan untuk orang yang udah lanjut usia. Iya. usia. Nah, Jangan salah, bisa Bang. nggak terkena pada orang-orang yang usianya masih 30-an? Makanya begitu. Ya. Jangan salah ya. Jadi tadi seperti Bang Madan katakan ya, bahwa di tahun 2021 kita percaya tahun 2021 itu angka kematian terbesar itu dikarenakan COVID. Ya, ternyata angka kematian terbesar di tahun 2021 yang kedua itu adalah stroke. Stroke. Karena peningkatannya itu 9,21%. Bukan 8% tadi ya, saya ralat 9,21%. Lebih tinggi Oke. lagi. Kemudian adalah penyebab nomor pertama angka disabilitas. Apa disabilitas cacat? Baca. Karena kita tahu stroke itu menyebabkan kelumpuhan. Ya. Ya baik itu wajah, mulut, ya tangan maupun kaki gitu ya. Ya begini ya. Nah, bismillah. Tadi sampai mana Bang pertanyaannya? Oh, anak muda. Anak muda. Kenapa kok anak muda berpotensi besar? Ya kita lihat makanan kita. Ya. Ya, dari 3 penyebab penyakit tadi, hipertensi, kolesterol, diabetes, itu hampir semua ada. Ingat ada 4G. Apa tuh? 4G ini adalah pantangan buat 4G. orang yang punya penyakit stroke. 4G. 4G, bukan 5G nih. Ini 4G itu 1 gula, gula, ya. Kemudian garam, garam, 3 gurih. gurih, Kemudian yang keempat gorengan. goreng, makoli. Makoli. Itu mah kedoyanan banget. Nah, Semuanya doyan 4G nya. yeah. Nah sekarang kita lihat anak-anak kecil ya, anak kecil kita lihat makanannya, minumannya, jajanannya, ya minuman-minuman saset itu Oke. penuh Wah, dengan gula. manis. Apalagi sekarang kita lihat MBG itu makan bareng gue, makan bareng gue. Maaf banget guys. Ya kita lihat susunya nih, susunya itu, mohon maaf pembohongan publik, Kental susunya itu cuma dari susu kotak ya, susu kemasan ya, itu ya yang merek-merek terkenal, bahkan itu tiernya tier C. Tier C itu artinya susunya sangat kecil sekali Bang, manis. jumlah susunya, komposisi Persenannya. susunya, iya. Yang hampir menguasai 70-80% adalah gula. Gula. Nah, Gula. iya maka itulah penyebab Berarti bukan susu dong. iya Ini gula. gula. Tambah gula lagi. Iya. Makanya Kalau tadi yang Sifu cerita tentang anak muda nih, ada bagaimana ya? Iya, jadi Punya potensi kita Bang. nah, iya orang Pertama. semuanya kita suka Gula. mm-mm. Ada demen Gula. banget. Ngopi pakai gula, ngeteh pakai gula. masak juga pakai gula. Pakai gula. Iya, apalagi orang-orang Jawa ya suka banget pakai gula. Waduh. Jawa. Tapi ada juga yang kedua nih. Apa tuh? Garam. Garam. Nah, kita Lah, orang- ngerujak pakai garam. Orang Betawi kalau ini mah nih. Iya. Kayak Kalau garam pakai demen garam. banget gurih-gurih. Kalau nggak ada lauk makan nasi pakai garam. Betul. Iya. Yang ketiga tadi apa tuh? Gurih. Gurih, mecin. Nah, ini. Iya. Iya, kita Hampir semua makanan jajanan tuh Iya, dipakai pakai serbuk-serbuk nih. Ternyata mecin bagus ya. Nah, Buat pohon. kebanyakan mecin sih lo. yang keempat yang paling bahaya Bang, apa tuh? hampir Gorengan. hampir buat nahan lapar. Nah, ini. Wah lah lapar nih, mumpung ada Gorengan. tukang gorengan dulu dah gitu kan. Oke. Sipu. Ini kan kita mau udah minggu tadi ya. Ngomongin tentang sakit ya. Ada solusinya kagak Nah, tuh? nah. Paling penting nih solusi. Solusi. dari Solusi. segala masalah. Ya, sebelum kita ngomong solusi Bang ya. Hmm. Nah, tadi kan Bang Mardan nih ngomong gimana sih Fu, ada sinyal-sinyal nggak buat kehati-hatian kita, waspada Iya, kita. betul. Iya. Nah, teman-teman harus sering rajin ngecek deh kalau misalnya kalau gula itu biasanya teman-teman lemah, lesu, loyo. Kebanyakan gula nih. Ya, kebanyakan gula karena gula itu menyebabkan kelembapan, Oh. penumpukan, sehingga wah tubuh saya kecil sih Fu, kurus. Tapi badan saya keker.
tapi saya lemah, lesu, loyo, pagi-pagi ngantuk dan segala macam itu ya. Kemudian hipertensi, tensinya naik, wajah memerah, mata memerah, suka pusing, ya suka marah. Ya, kemudian tadi kolesterol kita tahu makanannya gimana, apa kebiasaan makanannya yang mengandung banyak lemak tetapi kalorinya yang dipakai sedikit gitu ya, itu sinyalemen tuh. Ceklah gula, kolesterol sama hipertensi Anda. Jadi kalau misalnya udah teman-teman mengalami 3 penyakit ini, Allah sebenarnya sudah memberikan sinyalmen. Oh, jadi sebenarnya tanda-tandanya mau udah ada. Udah ada kita sebutnya stroke mini. Stroke mini. Iya, stroke mini. Nah, baru tahu kan ada stroke mini kan? Combine syndrome ini. Iya, makanya. Pertamini. Ini iya. Ya, jadi gini, ada namanya stroke mini, Bang. Ya. Kebanyakan teman-teman penyintas stroke nggak paham bahwa itu Allah sudah kasih sinyal. Allah sudah kasih sinyal paling minim 90 hari sebelum terjadinya gejala serangan. 90 hari. 90 hari. Nah, selama 90 hari itu, apabila teman-teman mengalami stroke mini ini, nah ini teman-teman udah mulai, nanti akan saya berikan solusinya. Pertama, satu, vertigo atau pusing berat. Jadi kalau ada orang kena vertigo, pusing berat berarti Stroke mini. stroke mini. Saya, misalnya gini, saya kok nggak pernah vertigo nih Sifu, saya nggak pernah pusing berat. Ngarepin dia. Iya, Oh, misalkan gitu. tapi tiba-tiba kok ketika bangun tidur atau ketika duduk gitu ya, kemudian berdiri, tiba-tiba tuh seperti vertigo, pusing dan memang muter-muter ya gitu ya. Oh, iya. Dan itu tidak bisa ditahan. Ada terjadi blackout namanya. Blackout itu langsung jatuh lagi. Jadi seperti tidak bisa berdiri, blackout ya. Nah, ini patut diwaspadai ya. Yang kemudian yang kedua dropping. Apa itu dropping? Dropping itu ketika bicara atau ketika ngobrol tiba-tiba matanya berkedut menurun. Ya, bibirnya berkedut menurun. Nah, yang paling sering dialami itu dropping itu adalah tangan. Misalnya kita lagi sibuk asik megang sesuatu begitu, tiba-tiba tangan kita menurun gitu. Nah, sendiri dengan sendirinya kayak tidak ada tenaga. Kadang aneh juga gitu sih, Bu. Lagi tiduran begini. Blok. Nah, itu Ngantuk. itu ngantuk itu. Harus dibedakan ya antara dropping sama ngantuk nih. Nah, itu dropping. Blok. Dropping itu yang kedua tuh ya tadi ya. Apa sih, Bu? Aneh juga soalnya. Iya, bedain. Kalau dropping itu kayak misalnya kita lagi memang bertenaga, lagi ngelakuin aktivitas, tiba-tiba tangan turun gitu, Bang. Nah, itu dropping namanya. Kemudian yang ketiga, timbul meracau. Apa tuh meracau? Meracau begini, kita lagi asik ngobrol nih. Kita asik ngobrol, tiba-tiba kehilangan suara. Nah, kehilangan suara. Jadi asik ngobrol, tiba-tiba suara kita hilang atau kita ngomong sesuatu yang di luar konteks. Misalnya kita lagi asik ngobrol begini, tiba-tiba omongan kita ngaco gitu ya, meracau gitu, ngalantur. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Karena kita punya otak itu 2. Ya, otak cerebrum, otak besar kita ada 2, otak kanan, otak kiri. Di mana otak kiri itu bicara tentang logik, otak kanan itu bicara tentang imajinasi. Ketika logik dan imajinasi itu tidak sejalan, maka timbullah yang namanya meracau. Gitu. Nah, makanya serangan stroke itu juga terjadi pada 2 otak ini. Sifatnya kontralateral. Kontralateral itu berlawanan sisi. Berarti itu sih, Bu. Dua-duanya itu bermasalah. Iya, karena ada satu sisi yang melemah. Oh, berarti salah satunya. Iya. Yang satunya. Nggak seimbang gitu ya. Tadi kan kita bicara tentang iskemik sama hemorrhagic itu tadi, Bang ya. Oke. Stroke itu kebanyakan kan terjadinya hemiplegia. Apa itu hemiplegia? Hemiplegia itu lumpuh di satu sisi. Baik itu kanan ataupun kiri. Nah, ada yang disebutnya paralisis. Paralisis itu lumpuh 2 paralel, dua-duanya kanan kiri. Nah, hemiplegia berarti pecahnya atau tersumbatnya pembuluh darah itu di satu sisi otak. Ya, jadi kalau misalnya pecahnya atau tersumbatnya di otak kanan, maka yang lumpuh itu di kiri. Gitu. Makanya saya sebut kontralateral, berlawanan sisi. Nah, kalau lumpuhnya di kanan berarti pecahnya atau tersumbatnya di otak kiri.
Berarti dia berlawan silang. Ya, silang. Silang lah. Silang. Iya. Nah, makanya nanti yang kita benahi itu adalah otak tadi. Nah, gitu. Makanya timbullah 3 gejala ini. Nah, kemudian, nah ini masih berhubungan dengan otak kiri dan otak kanan nih. Mm-mm. Tadi kan bagaimana sih wanti-wantinya, Nah, Oke. waspadanya, gitu ya Bang ya. Ya. Tadi masih bahas di situ. Oke, jadi gini sih, Bu. Mm-mm. Memang sih kita ngomongin tentang stroke itu luas banget. Mm-mm. mm, Yang mencakup banyak banget. gitu. Ya, betul. Cuman begini persoalannya. Kita punya waktu terbatas ini. Ya, betul. Jadi ini buat teman-teman ya yang mau lebih lanjut menanya tentang apa tadi namanya? Stroke. Stroke. Mm-mm. Nah, bisa lihat nanti apa di komen juga boleh. Mm-mm. Ya apa. Jadi nanti Kita akan bahas lagi. bisa dibahas lagi nih. Mm-mm. Karena emang bagaimanapun itu waktu sih. Ya. Benar. Misalkan. Jadi memang biar ada lanjutannya Gitu, juga. Gini Bang, Mm-mm. kalau dikata dirasa cukup belum. Tuh. Kalau dikata kagak, tadi si gurih-gurihnya juga udah ada. Alhamdulillah. Jadi mohon maaf nih. Gurih-gurihnya ya. Iya. Nah untuk itu mungkin kali ini kita selesain aja dulu Bang. Ya. Insya Allah Benar, nih buat teman-teman atau sobat-sobat yang masih mau menunggu atau stay tune untuk penjelasan lebih lanjut tentang stroke, Insya Allah nanti ada part 2-nya mungkin ya. Ya, benar. Karena memang Sifu juga punya waktu terbatas. Ya. Jadi mungkin kita nggak bisa banyak waktu lagi. Oke nanti part 2-nya bisa kalau misalkan nih ya ada yang ngebet banget pengen gitu ya di komentar tulis ya lanjut part 2 lanjut part 2. Oke ya. Jadi sekarang saya Mardan Maulana. dan juga si Tom kali ini undur diri dulu bersama Pindah Kanan channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh.